Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 26 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an kitab Taysirul Karimil Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh ulama besar Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita memulai kajian siang ini dari ayat yang ke-8. Berkata Fadilatul Syekh rahimahullah, "Tsumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladzina zahiruhum al-islam wa batinuhum al-kufr." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang secara lahir, secara zahir menampakkan keislaman, namun mereka menyembunyikan kekufuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir,
padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah. Mereka menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadari. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, dan Allah semakin menambah sakit di dalam hati mereka, dan bagi mereka disediakan azab yang pedih karena kedustaan mereka. Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa'lam anna an-nifaqa huwa idharul khair wa ibtanus syarr. Dan ketahuilah bahwasannya nifaq, kemunafikan, adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nifaq secara bahasa adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Orang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali. Dan masuk dalam pengertian ini kemunafikan secara akidah dan kemunafikan secara perbuatan. Kemunafikan secara akidah, nifaq i'tiqadi, adalah ibtan idharul Islam wa ibtanul kufur. Kemunafikan secara akidah, secara keyakinan, adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini adalah munafik secara akidah. Wan nifaqul amali, dan munafik secara perbuatan. Munafik secara perbuatan kelihatannya baik namun menyembunyikan keburukan, seperti dusta atau berkhianat atau menyelisihi janji. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, fan nifaqul amali kalladzi dzakaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Nifaq secara perbuatan, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat berkhianat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, orang munafik
secara perbuatan apabila permusuhan melampaui batas. Ini adalah contoh nifaq perbuatan. Apa bedanya? An-nifaqu al-i'tiqadi yukhriju minal millah. Munafik, kemunafikan secara akidah keluar dari Islam. Wan nifaqu al-amali, dan kemunafikan secara perbuatan adalah dosa besar namun tidak sampai keluar dari Islam. Maka jelas ya. Jadi ada kemunafikan secara akidah, an-nifaqu al-i'tiqadi. Kemunafikan secara akidah artinya apa tadi? Idharul Islam, menampakkan Islam dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Ini adalah kemunafikan i'tiqadi, keyakinan. Munafik ini keluar dari Islam. Adapun nifaq amali, kemunafikan secara perbuatan seperti dusta, menyelisihi janji, kemudian berkhianat, kemudian suka pamrih dan yang lainnya. Ciri munafik, tetapi munafik secara perbuatan tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, wa amman nifaqul i'tiqadi al-mukhriju an dairatil Islam. Adapun kemunafikan secara akidah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, fahuwa alladhi wasafa Allahu bihil munafiqin fi hadhihi surah, yaitu yang disifati oleh Allah. Allah menjelaskan sifat-sifatnya pada surat ini dan surat-surat yang lainnya. Jadi surat Al-Baqarah dari ayat 8 sampai dengan ayat 20 adalah ciri-ciri munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Walam yakun an-nifaqu mawjudan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah wala ba'da al-hijrah. Kemunafikan belum ada sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bahkan setelah hijrah belum ada. Maksudnya di awal-awal hijrah belum ada kemunafikan. Orang-orang munafik belum muncul. Hatta kanat waq'atu Badrin wa adharallahu al-mu'minin wa a'azzahum, sampai terjadi perang Badar ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan orang-orang yang beriman dan memuliakan mereka. Jadi selama di Mekkah 13 tahun berdakwah, tidak ada orang-orang munafik yang muncul di Makkah. Tidak ada. Demikian pula di awal-awal hijrah di Madinah belum ada orang munafik. Kapan awal munculnya orang munafik? Awal munculnya orang munafik adalah setelah perang apa? Badar.
Jadi awal munculnya orang munafik setelah perang Badar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin dan memuliakan mereka. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, fadhalla man fil madinati mimman lam yuslim, sehingga merasa terhina orang-orang yang belum masuk Islam di Madinah, karena kaum muslimin menang, sehingga mereka yang belum Islam merasa terhina. Fa'adharul Islam ba'duhum khaufan wa mukhada'atan, sehingga sebagian dari orang-orang Madinah yang belum Islam menampakkan keislaman karena rasa takut dan karena menipu. Kenapa? Apa tujuannya? Walituhqana dima'uhum wa taslama amwaluhum, agar darah mereka dijaga, demikian pula agar selamat harta-harta mereka. Jadi supaya mereka selamat, tidak diperangi oleh kaum muslimin, maka mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Fakanu baina adhuril muslimin fi dhahiri annahum minhum wa fil haqiqah laisa minhum. Mereka, yaitu orang-orang munafik, di tengah-tengah kaum muslimin, seakan-akan mereka bersama orang-orang yang beriman, padahal pada hakikatnya mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Dengan demikian, dalam kondisi kuat bermunculan orang-orang apa? Munafik. Dalam kondisi lemah seperti Makkah, periode Makkah, belum ada orang munafik. Kenapa? Siapa yang masuk Islam disiksa, siapa yang masuk Islam disakiti. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, awal-awal dakwanya di Makkah, tidak ada orang munafik. Baru ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah setelah perang Badar, yaitu pada waktu perang Badar Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam, maka bermunculan orang-orang munafik. Kemudian penulis berkata, famin lutfillahi bil mu'minin anjala ahwalahum, dan termasuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah membongkar keadaan orang-orang munafik. Wa wasafahum bi awsafin yatamayyazuna biha, dan Allah menyebutkan ciri-ciri orang munafik li'alla yaghtarra bihim al-mu'minun, supaya orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan orang-orang munafik. Waliyan qami'u aidan an katsirin min fujurihim, dan supaya orang-orang munafik berhenti dari dosa-dosa mereka, dari kejahatan mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik sendiri khawatir. Jadi orang-orang munafik khawatir turun surat yang surat tersebut menceritakan, membongkar apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Maka Allah berfirman, qul istahzi'u, silakan mencelah, innallaha mukhrijun ma tahdharun,
sesungguhnya Allah mengeluarkan, membongkar apa yang kalian khawatirkan. Kemudian penulis rahimahullah berkata, fawasafahumullah bi aslin nifaq. Allah mensifati asal kemunafikan, yaitu asal nifaq al-i'tiqadi. Apa tadi pengertian nifaq al-i'tiqadi? Kemunafikan secara akidah apa artinya? Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang beriman, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, karena mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka dan mereka tidak meyakini dengan hati-hati mereka. Di hati mereka tidak meyakini, tidak punya keyakinan. Mereka hanya mengucapkan dengan lisan saja. Fa'adzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka. Biqaulihi, Allah berfirman, wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Li'annal iman al-haqiqiyyah ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan, karena iman yang hakiki adalah iman yang hati sesuai dengan lisan. Jadi hati meyakini, lisan mengucapkan. Wa innama hadza mukhada'atun lillah wa li ibadihil mu'minin. Ucapan orang munafik, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wal mukhada'ah an yudhiral mukhadi'u liman yukhadi'uhu syai'an. Menipu adalah seseorang menampakkan sesuatu kepada yang ditipu, wa yubtinu khilafahu, dan menyembunyikan kebalikannya. Likai yatamakkana min maqsudihi mimman yukhadi', agar orang yang menipu bisa terpenuhi maksudnya dari orang yang ditipu. Fahaula'il munafiqun salaku ma'allahi wa ibadihi hadal maslak. Orang-orang munafik, mereka berjalan, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman dengan cara seperti itu. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, namun tipuan mereka mengenai diri mereka sendiri. Wa hadza minal ajaib, ini adalah sesuatu yang aneh. Jadi orang munafik menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal tipuannya tidak mengenai kecuali mengenai diri mereka sendiri. Li'annal mukhadi' imma an yuntija khida'ahu wa yahsulu lahu mahsuduhu au yaslama la lahu wala alaihi. Karena orang yang menipu bisa jadi dia mendapatkan hasil dari tipuannya, atau dia memperoleh maksudnya, atau paling tidak dia selamat, tidak mendapatkan untung namun tidak mendapatkan kerugian. Wa haula'i, namun orang-orang munafik, ada khida'uhum ala anfusihim, tipuan mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Faka'annahum ya'maluna ma ya'malun minal makri, seakan-akan mereka
membuat makar, selalu membuat makar, liihlaki anfusihim, untuk menghancurkan, untuk membinasakan diri mereka sendiri, wa idrariha wa kaidiha, dan mereka membuat makar untuk membahayakan dan untuk menipu diri mereka sendiri. Li'anna Allah la yatadarraru bi khidaihim syai'an, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan madarat sedikit pun dari tipuan orang-orang munafik. Wa ibadahul mu'minin la yadurruhum kaiduhum syai'a, demikian pula orang-orang yang beriman tidak membahayakan mereka tipu daya orang-orang munafik sedikit pun. Fala yadurrul mu'minin, maka tidak membahayakan orang-orang yang beriman, an adharal munafiquna al-iman, yaitu ketika orang-orang munafik menampakkan keimanan, fasalimat bidzalika amwaluhum, sehingga harta-harta orang munafik aman, wa huqinat dima'uhum, dan darah-darah mereka dijaga oleh kaum muslimin, wa sara kaiduhum fi nuhurihim, sehingga tipu daya mereka kembali ke leher-leher mereka sendiri. Wa hasala lahum bidzalika al-khizyu wal fadhiha fid dunya, dengan kemunafikan mereka mendapatkan kehinaan dan aib mereka dibongkar di dunia. Wal huznul mustamir bisababi ma yahsulu lil mu'minina minal quwwati wan nusrah, dan mereka orang-orang munafik selalu bersedih, sedih terus-menerus karena orang-orang yang beriman semakin kuat dan semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan tipuan orang munafik kepada diri mereka sendiri. Karena di dunia orang-orang munafik dengan tipuannya agar mereka membahayakan orang yang beriman, namun tipuan mereka tidak membahayakan kecuali kepada diri mereka sendiri. Summa fil akhirah, kemudian di akhirat nanti, lahumul adabul alim al-muji' al-mufji', di akhirat nanti bagi orang-orang munafik disediakan azab yang pedih, yang menyakitkan, bisababi kadzibihim wa kufrihim wa fujurihim, disebabkan dusta mereka dan disebabkan kekufuran mereka dan disebabkan kejahatan-kejahatan mereka. Wal halu annahum min jahlihim wa hamaqatihim la yash'uruna bidzalika, namun keadaan mereka karena kebodohannya, karena kedunguan mereka, mereka tidak merasakannya. Itu orang munafik tidak merasa bahwasannya tipu daya mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Ini menunjukkan kebodohan mereka dan kedunguan mereka. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim marad, di hati mereka terdapat penyakit. Al muradu bil maradi huna maradus syak wasyubhat wan nifaq. Sakit yang dimaksud pada ayat ini adalah sakit keraguan, sakit subhat, dan sakit kemunafikan. Wadhalika annal qalba ya'ridu lahu maradani yukhrijanihi an sihatihi wa'tidalihi. Yang demikian itu karena hati tertimpa dua penyakit yang mengeluarkan, yang sakit tersebut menjadikan hati tidak sehat dan tidak seimbang. Apa dua sakit hati tersebut? Al-Imam rahimahullah menjelaskan, maradus syubuhat al-batilah wa maradus syahawat al-murdiyah. Penyakit hati ada dua, yaitu penyakit syubhat yang batil
dan penyakit syahwat yang menghinakan. Fal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'u kulluha min maradi syubhat. Kekafiran dan kemunafikan dan keraguan serta bid'ah semuanya termasuk penyakit syubhat. Jadi penyakit syubhat, kalau ada pertanyaan, sebutkan apa saja penyakit syubhat. Kekufuran, kemunafikan, ragu-ragu, kemudian bid'ah. Ini adalah penyakit apa? Syubhat. Wazina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'luha min maradis syahawat. Adapun zina, cinta perbuatan yang keji, kemaksiatan dan melakukannya termasuk penyakit syubhat. Jadi penyakit syubhat adalah maksiat dan segala jenisnya. Adapun penyakit syubhat adalah seperti kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan bid'ah dan kesesatan. Adapun penyakit syubhat, kama penyakit syahwat, kama qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang fitnah syubhat, fayatma alladhi fi qalbihi maradun, sehingga tamak orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Wa huwa syahwatuz zina, yaitu syahwat ingin berzina. Wal mu'afa, adapun orang yang diberi keselamatan, man ufiya min hadainil maradain, siapa yang diselamatkan dari dua penyakit ini, fa hasala lahul yaqinu wal imanu was sabru an kulli maksiatin, sehingga dia mendapatkan keyakinan dan keimanan serta sabar dari semua kemaksiatan. Farafala fi athwabil afiyah, sehingga dia mendapatkan pahala afiyah di dunia dan di akhirat. Wa fi qawlihi anil munafiqin, adapun firman Allah tentang orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah semakin menambah penyakit hati bagi mereka. Bayanun li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi, itu ayat ini menjelaskan hikmah Allah di dalam mentakdirkan kemaksiatan. Alal asin annahu bisababi dzunubihim as-sabiqah, Allah mentakdirkan kemaksiatan bagi orang-orang yang bermaksiat karena dosa mereka yang terdahulu. Yabtalihim bil ma'asil lahiqah al mujibah liuqubatiha, yaitu Allah semakin menambahkan maksiat berikutnya, lalu Allah menghukum mereka. Atau disebutkan dalam kaidah, sebutkan penulis, uqubatul maksiyah al maksiyatu ba'daha, hukuman maksiat adalah maksiat setelahnya. Karena hati mereka sakit, ditambah lagi sakitnya oleh Allah. Artinya apa? Dengan maksiat mereka Allah menghukum mereka, semakin bertambah maksiat, sehingga hatinya semakin sakit, bahkan hatinya menjadi hati yang mati, wal iyadu billah. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nuqallibu afidatahum, dan kami balikkan hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak pernah beriman di awal mulanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling maka Allah memalingkan hati mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ammal ladina fi qulubihim marad,
Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka Allah menambahkan penyakit dari penyakit mereka. Tambah najis hati mereka, tambah kotor, tambah banyak dosanya. Penulis berkata, fa uqubatul maksiyah, hukuman dari maksiat, al maksiyatu ba'daha. Itu Allah menghukum orang yang bermaksiat dengan kemaksiatan selanjutnya. Kama anna min thawabil hasanah al hasanata ba'daha, sebagaimana pahala kebaikan adalah orang yang beriman dimudahkan untuk berbuat baik setelahnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambahkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ditambahkan petunjuk bagi mereka. 3 ayat yang mulia ini adalah ayat yang agung, yang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, pelajaran dari ayat ini, an-nasu salasatu aqsam, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah al-mu'min al-khalis, orang yang beriman, yang murni keimanannya. Al-mu'min al-khalis ini disebutkan oleh Allah dari ayat yang pertama surat Al-Baqarah sampai ayat yang kelima. Jadi ayat yang kedua sampai ayat yang kelima tentang orang yang beriman, yang murni, yang sejati, al-mu'min al-khalis. Golongan yang kedua adalah al-kafir al-khalis, kafir yang terang, yang murni, jelas, terang dia, gak mau masuk Islam, terang, permusuhannya jelas. Ini disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah. Kemudian golongan yang ketiga adalah al-munafik. Itu orang munafik, yaitu orang yang menyembunyikan, orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat berapa tadi? 20. Sekarang pertanyaan, siapakah golongan yang paling buruk di sisi Allah? Golongan kafir atau golongan munafik? Mana yang lebih buruk? Hah? Orang yang paling buruk adalah golongan orang apa? Munafik. Maka tentang orang kafir Allah berfirman dengan 2 ayat. Orang munafik disebutkan di dalam berapa ayat pada surat Al-Baqarah? 12 ayat. 12 ayat tentang ciri orang-orang munafik, yaitu orang yang bahayanya lebih dahsyat dibandingkan orang yang kafir, yang terang-terangan di dalam kekufurannya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran an-nifaqu nau'ani. Kemunafikan terbagi menjadi 2. Kemunafikan terbagi menjadi 2. Yang pertama an-nifaqu al-i'tiqadi, yaitu yang pertama adalah munafik secara keyakinan. Nifaq i'tiqadi itu munafik secara keyakinan.
Yang kedua, an-nifaqul amali. Yang kedua adalah munafik secara perbuatan. Sekarang perbedaannya. Apakah perbedaan antara munafik secara keyakinan dan munafik secara perbuatan? Apa bedanya? Silahkan. Iya, jelas ya. Munafik secara keyakinan mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Munafik secara keyakinan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun munafik secara perbuatan tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran al-amru bijtinabil munafikin, perintah untuk menjauhi orang-orang munafik, jangan duduk bersama mereka. Orang yang suka mencela Islam, suka memuji orang-orang kafir, orang yang sedih kalau Islam ini tersebar, bahagia kalau kemaksiatan merajalela, senang, seperti orang-orang liberal dan yang lainnya yang suka kalau tersebar maksiat, suka dibela habis-habisan, LGBT dibela, seterusnya maksiat dibela. Hati-hati, jauhi orang tersebut, jauhi orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala membongkar ciri-ciri mereka, sehingga kita harus waspada, jangan bersama mereka. Hati-hati, jangan sampai mereka mempengaruhi kita, karena pikiran mereka rusak, mempengaruhi orang-orang yang beriman. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran la yasihul iman biduni i'tiqadil qalbi. Iman itu tidak sah tanpa keyakinan hati. Iman seseorang tidak sah tanpa keyakinan hati. Pada ayat ini orang-orang munafik menyatakan Islam, menyatakan iman kepada Allah, menyatakan iman kepada hari akhir, mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Namun Allah berfirman, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman karena ucapan mereka tidak sama dengan apa? Hati mereka. Kemudian di antara pelajaran dari ayat ini, man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bi muqtadaha lam yanfa' atau la yanfa'. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mengamalkan konsekuensinya, maka ucapan tersebut tidak bermanfaat. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, orang munafik mengucapkan rukun iman, rukun Islam dilakukan, namun tidak bermanfaat. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah
namun tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, yaitu konsekuensinya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ada orang yang membaca la ilaha illallah namun tetap saja melakukan kesyirikan, tetap saja meminta kepada dukun, meminta kepada jin, meminta kepada kuburan para wali dan para sunan atau yang lainnya, maka ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat. Karena ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat harus meninggalkan apa? Kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran ahammiyatul iman billahi wal yaumil akhir, pentingnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka beriman kepada Allah dan hari akhir paling sering disebutkan daripada beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat. Contohnya yang paling disebutkan adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Apa maksudnya? Beriman kepada Allah yusahhihul amal. Kalau kita beriman kepada Allah, amal kita harus benar, niatnya karena Allah, kemudian sesuai dengan syariat Allah. Kemudian beriman dengan hari akhir yuraghibul amal, pendorong untuk beramal. Sehingga kalau kita beramal, ingatlah hari akhir, ingatlah kematian, ingat surga, ingat pahala-pahala di akhirat. Dengan demikian beriman dengan hari akhir yuraghibul amal, pendorong untuk beramal. Maka penting masalah ihdharun niyah, menghadirkan niat, dan al-ihtisab, mengharap pahala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, hadirkan niat. Kemudian ingatlah pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal, menghadirkan niat, kemudian mengharapkan pahala, nilai ibadah kita jauh lebih mulia daripada sekedar menggugurkan kewajiban saja. Maka itulah pentingnya perkara beriman dengan hari akhir. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna mukhada'atal munafiqin tarji'u ila anfusihim. Dari ayat ini terdapat pelajaran tipuan orang-orang munafik kembali kepada diri mereka sendiri. Tipuan orang-orang munafik kembali kepada diri mereka sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, padahal Allah menipu mereka. Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka salat dengan bermalas-malasan. Qamu kusala yura'unan nas. Mereka hanya sholat supaya dilihat manusia. Kalau nggak ada yang melihat, tidak sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana maksudnya tipuan orang munafik kembali kepada diri mereka? Apa maksudnya? Bagaimana tipuan orang munafik kembali kepada diri mereka sendiri? Bagaimana? Yang pertama, tipuan orang munafik kembali kepada diri mereka sendiri. Yang pertama,
Allah semakin menambah kekufuran bagi mereka. Semakin munafik, semakin kufur. Jadi ditambah dosanya, ditambah kesesatannya. Ini Allah membiarkan mereka bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan kekufuran, tidak ditolong oleh Allah. Sehingga mereka mencoba menipu, namun tipuannya kembali kepada diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tipuan orang munafik kembali kepada diri mereka sendiri. Yang kedua, dengan apa? Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dimuliakan Allah. Islam semakin tersebar, sunnah semakin tersebar. Maka tidak membahayakan sakit hati orang-orang yang sakit, celaan orang-orang yang mencela, karena mereka tidak punya hujjah. Bisanya cuma apa? Mencela. Ujung-ujungnya mereka mencela ini aliran radikal, Wahabi dan yang lainnya. Bisanya mencela saja, tidak punya hujjah. Hingga mereka sakit hati dengan tersebarnya dakwah. Banyak yang menerima dakwah sunnah karena sesuai dengan fitrah. Maka demikianlah Allah mengembalikan tipuan mereka, orang-orang munafik. Dengan apa? Islam semakin diterima, Islam semakin berkembang. Allah menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolong para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di antara tipuan tersebut kembali kepada diri mereka, itu pada hari kiamat nanti orang-orang kafir langsung dilemparkan ke neraka jahanam, tidak pakai sirat. Adapun orang munafik dan orang Islam, Muslim, orang yang beriman diizinkan melewati sirat, jembatan yang ada di atas neraka menuju surga. Orang-orang munafik punya cahaya, redup sekali cahayanya, tidak punya cahaya. Cahayanya mengikuti cahayanya orang-orang beriman. Kalau mereka sudah berada di tengah-tengah, mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir. Jadi tipuan tersebut karena mereka di dunia ngaku beriman, maka Allah mengizinkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari kiamat orang-orang munafik laki-laki dan beriman berkata, lilladina amanu, berkata kepada orang-orang yang beriman, ungduruna naktabis min nurikum, tunggulah kami supaya kami bisa mengambil manfaat dari cahaya kalian. Kenapa? Karena orang munafik tidak punya cahaya. Ilarji'u wara'akum, kembali ke belakang, kembalilah ke belakang, jangan ikut kami. Faltamisu nur, carilah cahaya sendiri. Faduriba bainahum bisur, faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Maka dibentangkan bagi mereka asur. Apa artinya sur? Pagar. Batinuhu fi rahmah, dari pagar tersebut kelihatan dari dalamnya terdapat rahmat Allah, yaitu rahmat surga bagi orang-orang yang beriman. Wa dhahiruhu min qibalihil adab, dan dari luar yang dekat dengan orang-orang munafik terdapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, yunadunahum, orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman, alam nakun ma'akum, bukan kami di dunia bersama kalian, KTP kami sama. Alam nakun ma'akum, kami bersama kalian di dunia. Qalu bala, orang yang beriman jawab iya. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian tertipu dengan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu kekalahan kami. Ada orang munafik itu menunggu kekalahan orang-orang Islam. Wartabtum,
dan kalian selalu ragu-ragu, tidak pernah yakin. Wa gharratkumul amani, dan kalian ditipu dengan angan-angan yang menipu. Wa gharrakum billahil gharur, dan syaitan menipu kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala membiarkan tipuan orang munafik kembali kepada diri mereka sendiri. Wal iyadu billah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al khaufu minan nifaq, khawatir dari kemunafikan. Jadi ayat ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi ayat-ayat semacam ini untuk kita. Jangan menilai ayat ini untuk orang lain. Artinya hendaklah kita khawatir. Ini ciri orang-orang munafik. Hendaklah hati-hati. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat takut dengan orang munafik. Bahkan mereka sangat takut terjerumus ke dalam kemunafikan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Ini Umar. Maka demikianlah para sahabat. Banyak sekali ucapan. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku menjumpai 30 sahabat, semuanya takut kemunafikan atas diri mereka. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat tentang orang-orang munafik, hendaklah kita melihat diri kita. Hendaklah kita khawatir dari kemunafikan, khawatir dari kesyirikan, khawatir dari kekufuran. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ma khafahu illa mu'min. Siapa yang takut dari ciri orang munafik, tidak takut kecuali orang-orang yang beriman. Tidaklah takut dari ciri orang-orang munafik kecuali orang yang beriman. Wa ma aminahu illa munafik. Dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari ciri orang-orang munafik kecuali dia itu munafik. Jadi orang yang mengatakan, saya tidak mungkin, saya ini tidak munafik, saya ini, saya ini itu. Jadi orang yang merasa aman dari ciri-ciri orang munafik, dialah orang apa? Munafik. Siapa yang takut dari ciri orang-orang munafik, dialah orang yang beriman. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran at-tahdhiru min fitnati asyubuhat wasyahawat. Peringatan dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini fitnah syubhat dilawan dengan ilmu, seperti kita menghadiri majelis ilmu, agar Allah menghindarkan kita dari penyakit syubhat. Dan penyakit syahwat dilawan dengan amal, memperbanyak amal supaya dijauhkan oleh Allah dari fitnah syahwat. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran uqubatul maksiyah, al-maksiyatu ba'daha. Hukuman dari maksiat adalah maksiat setelahnya. Jadi hati semakin sakit, bahkan hati merasa sesak ketika zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hukuman. Jadi ada orang bermaksiat mengatakan dia bermaksiat namun biasa-biasa saja. Maka para ulama menjelaskan itu bukan biasa. Allah menghukum kalian istidraj. Kalian dibiarkan bergelimang dengan kemaksiatan. Dan sebenarnya masih banyak faedah-faedah pada ayat yang mulia ini, namun kita cukupkan demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.